Oke, balik lagi ke channel podcast kita hari ini ya. Sekarang nih kita ada di episode 2 nih. Hari ini gue Asmi jadi moderator untuk ngajak kawan gue namanya Andre nih buat ngobrolin soal yang lagi rame sekarang nih. Itu soal penerimaan peserta didik baru. Itu kan banyak tuh gue lihat lagi demo lah, ibu-ibu segala macam, orang tua dan lain-lain. Ya mungkin ada di antara kalian yang saudaranya, sepupunya, adik temennya, adik saudaranya, dan lain-lainnya yang akhirnya lagi mengalami, atau jangan-jangan kalian sendiri lagi mengalami PPDB ini, lagi ikut berproses dalam PPDB ini kan gitu. Nah untuk lebih lanjutnya sekarang gue mau kenalin dulu nih, biar kenalin dulu temen gue nih. Nih, yuk Dre, kenalin Dre. Oke Bang Asmi, iya nama gue Andre, kebetulan gue juga memperhatikan PPDB ini dan mengikuti karena memang dari keluarga gue sendiri ada yang masuk ke sekolah dan mengikuti tahap ini. Jadi gue sedikit-sedikit ya melihat tentang aspek-aspek dari segi hukum dan segi sosialnya lah gitu. Oke deh. Kalau kayak gitu langsung aja mungkin biar nanti podcastnya nggak terlalu lama kan gitu. Biar nanti denger tuh baru 2 menit langsung tahu nih pertanyaan dan jawaban. Siap. Mungkin gue mau nanyain dulu, kalau PPDB itu secara aturan kayak gimana sih Andre? Umumnya semuanya lah, normatifnya itu kayak gimana? Jadi PPDB gini ya, bagi teman-teman yang mungkin sedang terlibat dengan hal itu dan ingin mengetahui juga, jadi sepengetahuan saya PPDB itu kan singkatan, yang kepanjangannya adalah penerimaan peserta didik baru. Nah, memang dalam aspek regulasi dan aturan di sana, PPDB itu sendiri diatur dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nih. Jadi memang saat Menteri yang sekarang Pak Nadiem Makarim mengeluarkan sebuah produk hukum yang namanya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan bla bla bla, nomornya silakan di searching nanti. Nah itu yang mengatur segala aturan-aturan mengenai PPDB. Nanti di situ tahapan-tahapan sekolah dalam merekrut siswa itu terdiri dari beberapa tahapan. Nanti ada yang jalur khusus, jalur umum. Nanti jalur umum ini disebut sebagai zonasi. Jalur khusus nanti ada afirmasi. Terus nanti ada keterangan tidak mampu, tenaga kesehatan dan segala macamnya. Setiap jalur-jalur itu memang ada kuotanya. Paling itu sih kalau misalnya PPDB. PPDB itu jadinya intinya sebuah sistem yang merigidkan soal jalur-jalur gitu. Oke. Terus gini, Nindre, yang gue lihat yang bikin ini PPDB jadi rame daripada sebelum-sebelumnya itu ada istilah zonasi gitu. Coba lu bisa jelasin nggak sih zonasi itu apa, maksudnya itu apa? Iya. Gitu? Sebenarnya zonasi itu sistem yang udah lama sih Bre. Kalau menurut gue ya. Dulu kalau misalnya setiap anak sekolah masuk ke SMA, SMP atau dan segala macam kan ada namanya jalur bina lingkungan. Nah, jalur bina lingkungan ini kan biasanya kan sebuah sistem yang disediakan sekolah atau jalur yang disediakan sekolah terakhir. Nah, tapi memang karena sekarang modelnya tidak ada ujian nasional, jadi jalur zonasi ini dijadikan sebagai jalur pokok dan memang kuotanya paling besar. Kalau dulu kan kuota paling besar pakai NEM, ya kan? Baru nanti ada prestasi yang sekian persen, baru jalur bina lingkungan ini yang memang sekitaran sekolah. Tapi sekarang jalur zonasi ini jadi pokok utama penerimaan siswa baru bagi sekolah gitu. Jadi jalur zonasi itu sebenarnya adalah wilayah satu sekolah yang siswa-siswanya dekat dengan sekolah itu dengan jarak yang ditentukan begitu. Oke Andre. Oke, dangkep lah tadi. Tapi ada hal lagi nih Dre, buat bantu kawan-kawan pendengar lah nih yang mau mendengarkan podcast ini. Ada nggak sih ketentuan terkait berapa radius untuk diterima suatu sekolah kayak gitu loh? Apa sih di tiap daerah itu beda? Apa tiap daerah dari Aceh sampai Maroke itu, sampai Papua itu ada yang berbeda-beda di tiap daerahnya. Untuk ketentuan mengenai jaraknya berapa jauh sih gitu loh. Soalnya kan kalau kita bicara kawan-kawan di Papua, saudara-saudara di Papua gitu, ada di pegunungan. SMA-nya jauh, itu kasihan kalau jaraknya gitu. Kadang kan SMA cuma ada di satu kabupaten jadi misalnya. Jadi merasa gitu. Dirugikan lah ya. Iya kayak gitu. Enggak, maksudnya jadi dirugikan atau enggak kan tergantung nanti aturannya gitu. Nah ini aturannya gimana gitu. Sebenarnya saya ingin tegaskan dulu begini Bang Asmi. Sistem
PPDB ini yang menggunakan jalur zonasi itu tidak berlaku dengan sekolah yang berbasis kejuruan SMK. Oke. Jadi memang sekolah-sekolah yang SD, SMP, SMA yang bukan kejuruan itu pertama. Dan swasta tidak menggunakan sistem PPDB. Nah, kalau misalnya siswa-siswa yang istilahnya rumahnya jauh ya dari sekolah negeri, otomatis kan dia agak kesulitan untuk mengakses sistem zonasi. Makanya disediakan sistem yang namanya jalur prestasi. Jadi itu yang lebih diutamakan dulu, walaupun memang kuotanya nggak terlalu besar. Awalnya kan sekitaran 5-10%. Tapi karena ada kebijakan baru dari Nadiem Makarim memberikan kuota 30% dari 100%. Nah, masalah dari segi kerugian, karena memang kita berkaitan dengan masalah-masalah yang sering terjadi, ada demonstrasi dari ibu-ibu, bapak-bapak yang seperti tadi Bang Asmi bilang, ada anaknya yang sebenarnya nggak terlalu jauh tapi kok tidak diterima kan gitu. Jadi begini Bang Asmi, sistem zonasi itu berdasarkan pada kuota sekolah. Misalnya kuota sekolah itu disediakan 300. Nah ternyata ketika siswa mendaftar, itu kan jalur-jalur koordinatnya mereka, jarak-jarak rumahnya mereka dengan sekolah itu kan berbeda-beda. Nanti di rating, mana jarak yang paling terdekat, mana jarak yang paling terjauh. Nah ketika sudah melampaui 300 kuota, maka nanti orang-orang yang lebih jauh itu kan akan mundur ke bawah, akan turun. Jadi yang paling terdekat misalnya dia jaraknya 200 meter, nanti dia nomor 1, misalnya dia yang paling dekat. Habis itu yang paling dekat lagi mana? Nanti itu nomor 2, nomor 3, dan seterusnya sampai ke urutan 300. Nah apabila nanti ada jarak yang di angka 300 dia lebih, maka dia kan nanti masuk ke 301. Nah itu jadinya dia tidak masuk. Nah apabila memang siswa-siswa yang jauh dari zonasinya sekolah, berarti dia tidak memenuhi kuota sebenarnya. Bukan berarti dia tidak sesuai zonasi, karena setiap sekolah yang ada di kecamatan itu seluruh siswa yang di kecamatan itu zonasi sekolah itu. Tapi kan tetap bersaing secara urutan jauh dekatnya sekolah dengan rumahnya begitu. Berarti bukan nilai. Bukan nilai. Berbeda memang kalau misalnya di Jakarta ya kebijakannya setelah di rating dari sistem zonasi itu ketika sama wilayahnya, maka dilihat dari segi umur. Nah ini nih yang jadi masalah. Kalau misalnya ada cerita-cerita dulu tuh, ada yang ngomong, orang tua murid bilang, sekolah negeri tuh nggak perlu jadi pinter, udah aja bodoh. Karena nanti umurnya tua, nggak naik kelas aja. Jadi dia lebih dulu diutamakan untuk sekolah gitu. Oke. Menarik. Yang nggak protes tuh begitu. Tapi gini nih, berarti itu gue dari omongan lu tadi berarti tiap daerah tuh beda-beda ya. Itu berarti setiap daerah tuh punya kebijakan masing-masing, aturan masing-masing. Jadi Permendikbud itu mengatur secara umumnya, nanti di bawah-bawahnya ada aturan-aturan lain tuh, kayak gitu ya? Iya, betul. Nah terus terkait, kalau jaraknya Andre, itu berarti nggak ada batasan, tapi tergantung kuota gitu. Kita boleh aja untuk melamar di SMA yang jaraknya 7 km, 10 km, 20 km. Boleh aja sebenarnya. Boleh kalau itu satu zonasi. Satu zonasi di daerahnya dia. Misal contoh, saya ini orang Bekasi. Kemudian saya tinggal di kota Bekasi. KTP saya adalah tinggal di kota Bekasi. Zonasi saya adalah sekolah di Bekasi. Seluruh di Bekasi itu sekolah zonasi saya. Saya bisa saja mendaftar di SMA yang jaraknya 500 meter. Saya juga bisa mendaftar di jaraknya berkilo-kilometer tapi masih dalam kategori sekolah Bekasi. Itu satu zonasi gitu. Berarti boleh saya di kota Bekasi, gue di kota Bekasi nih gue ngelamar di ujung sana selama masih kota Bekasi 10 km. Selama itu sekolah bisa. Ya, itu satu zonasi. Kuota kan gitu. Ya, bersaing dengan kuota. Kuotanya memenuhi atau tidak. Ya, begitu. Terus apalagi nih kalau yang lu temukan selama lu ngelihat adik lu atau saudara lu itu dalam proses PPDB itu gimana tuh? Apa yang lu temukan? Kalau kita bicara soal misalnya sempat juga di berita viral ngomongin soal jual beli alamat, surat pindah, karena memang di aturannya orang itu boleh pindah rumah dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih kan, minimal 1 tahun. Jadi ketika dia sudah pindah selama 1 tahun itu dianggap sebagai tempat tinggalnya dia. Bisa aja kan saya Bang beli sekolah depan rumah, beli rumah depan sekolah. Itu beli harus juga sekarang ya buat orang-orang yang mau nyari rumah sekarang nih.
liatin juga tuh Iya, sekolahnya gitu betul. ya. Nanti nggak dapat zonasi atau Iya. jauh dan lain-lain kan pusing juga. Jadi sekolah makin jadi mahal. jadi kalau misalnya memang mau sekolah bagus, udah mending beli rumah di daerah sekolah situ kan. Yang nggak usah beli sih, ngontrak aja udah sebulan. Iya bener tuh, harga Iya. tanah mahal sekarang ya, Iya, dekat beli sekolah aja negeri. kontrak. Habis itu nanti kalau udah masuk cabut kontrak, Iya bener. ditinggalin tuh rumah. Gitu Dulu- aja. Dulu tuh mungkin buat keluarga-keluarga baru atau keluarga-keluarga yang punya anak yang mau masuk SD, SMP, SMA gitu ya, Mm-mm. tuh kepake tuh ya tanah tuh. Sekarang prestis tuh dekat-dekat sekolah-sekolah negeri tuh ya. Iya. Diprioritasin berarti mereka kan ya. Betul. Jadi istilahnya kalau orang mau sekolah negeri ya udah Oke. rumahnya di sebelah sekolah. Kalau bisa di kantinnya aja tinggal di situ. Oke. Ya paling itu sih ya Andre yang bisa gue tanyain. Mungkin ada tambahan nggak Andre? Ya paling kalau misalnya gue mau kasih tambahan sih soal ini ya. Ya setidaknya pemerintah kalau bikin kebijakan dilihat juga lah bagaimana rumah-rumah orang yang jauh dari sekolah, yang pengen sekolah, jadinya kan tidak bisa sekolah. Itu bagaimana solusinya? Jangan asal bikin kebijakan-kebijakan yang kayak gitu. Gue sih sebenarnya kalau kita lihat kan rumah-rumah yang di pelosok sana yang jauh aksesnya ke sekolah, jadinya dia nggak bisa sekolah. Berarti saudara lu tapi ini Apa? nggak nih Kenapa dekat tuh? sekolah nggak? Saudara gua Nah, aman lah ya berarti ya. Ini lu nggak ngomongin diri sendiri kan gitu tadi. aman bre. Iya nggak, maksud gue lu sampein lewat podcast ini nyampein pesan sama pemerintah nggak, berarti saudara lu tuh masih ada zonasi lah ya, aman lah ya. Masih. Cuman kan istilahnya pasti ada. Oke. Pasti ada orang Iya, yang iya, rumahnya Indonesia jauh. gede kan gitu. Indonesia kan gede. Oke. Gitu. Oke deh Andre, makasih nih buat waktunya. Sama-sama Bang. Udah ngisi waktunya semuanya. Siap, Bang. Udah ngasih info buat kawan-kawan yang dengerin podcast kita bareng kayak gini. Betul. Semoga bermanfaat Amin. buat ngadepin PPDB berikutnya. Kalau memang Siap. sudah terlanjur nggak dapat ya berikutnya dapat kayak gitu. Oke Andre, makasih ya. Ya, Yuk. sama-sama.